Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, eh, kita lanjutkan materi pertemuan ketiga ya, yaitu terkait dengan tendensi sentral. Jadi tendensi sentral ini adalah nilai-nilai yang akan Bapak Ibu gunakan pada bisa penyusunan tugas akhir atau bisa dalam proses pengolahan data gitu ya. Jadi nilai-nilai yang akan kita bahas itu ada tiga gitu ya. Ada ukuran tengah, itu min, median, modus. Kemudian ada nilai varian, range, varian, standar deviasi, dan ukuran posisi. Ya, ada kuartil, persentil, dan desil. Sebenarnya nilai-nilai ini adalah Bapak Ibu mungkin sudah tidak familiar lagi, artinya ada beberapa yang sering kita gunakan. Contoh yang paling sering kita gunakan adalah min, nilai rata-rata gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengolah data atau saya punya penelitian gitu ya, atau punya responden, atau dengan rentang usia, misalkan saya punya 50 data usia responden gitu ya, atau data pasien, kemudian kita mau tuangkan usianya berapa sih gitu ya. Nah nanti kalau satu-satu kan banyak ya, sehingga nanti akan dibuat ada namanya rata-ratanya, rata-rata usianya berapa sih pasien tersebut gitu ya. Nah jadi bisa menggunakan delay min, jadi penuangan dalam penelitian gitu ya, intinya penuangan dalam atau penelitian. Kemudian kita akan bahas dulu terkait dengan ukuran tengah. Yang pertama ukuran tengah tadi min sudah disinggung. Ukuran tengah itu min itu adalah nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu rumusnya adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi Bapak Ibu jumlah data dibagi atau sigma sigma X bar, kita bilang X bar ya, X bar itu adalah sigma N dibagi N. Ya, nanti kita lihat contohnya. Jadi apa namanya? Ini nilai min ini adalah nilai yang banyak digunakan ya, digunakan dalam penyusunan tugas akhir. Ini contohnya gitu ya, nilai min. Nah, ini contoh misalkan saya punya data nilai biostatistiknya. Nilai data biostatistik ada 20 mahasiswa. Ya, ini contoh ya, 20 mahasiswa. Atau misalkan tadi nilai yang terbesarnya di sini mendapatkan nilai 10 ya, nilai 10. Kemudian ada juga yang mendapatkan nilai 25, 7, 29 gitu ya. Itu adalah nilainya. Nah, kemudian kita mau melihat gitu ya, mau Nah, kita lihat dulu. Nah, dari rumus tersebut adalah jumlah data dibagi banyak data. Jadi jumlah data ini Bapak Ibu nanti tambahkan gitu ya, dari 20 ini, dari nilai-nilai masing-masing silakan ditotal ditambahkan, kemudian dibagi banyaknya orang ya, atau yang mengikuti gitu ya. Itu berarti ada 20 mahasiswa. Jadi ini tinggal Bapak Ibu ini dijumlahkan 5 plus 7 plus 2 plus 9, itu semua dijumlahkan, kemudian dibagi 20. Nah, hasilnya adalah 135 dibagi 20 itu 6,75. Jadi, rata-rata nilai mahasiswa dalam mata kuliah biostatistik gitu ya, misalkan mendapatkan nilai 6,75. Itu min. Jadi, min ini juga banyak digunakan pada penyusunan tugas akhir atau penyusunan Bapak Ibu misalnya laporan gitu ya, sehingga kalau saya tuangkan ada 100 pasien atau 100 sampel, kemudian Bapak Ibu gampangnya usia aja gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu tuangkan satu-satu 100 itu lumayan banyak, sehingga nanti kita gunakan nilai min rata-rata usia pasien, misalkan pasien apa namanya, gagal ginjal adalah usianya sekian gitu ya. Jadi kita menggunakan nilai rata-rata itu akan lebih efektif dalam penuangan ke dalam sebuah laporan. Nah, ini untuk data, jadi ada min data kelompok dan min data tunggal. Data kelompok itu Bapak Ibu ada namanya interval kelas. Ini contohnya adalah nilai 120 sampai 128. Gampangnya lah nilai yang tekanan darah sistol gitu ya. Ini 120 sampai 128. Ini adalah nilai hasil dari pengukuran misalkan. Kemudian frekuensi ini menunjukkan jumlah atau menunjukkan berapa orang yang kita ukur. Ini totalnya adalah 40 responden. Nah, 40 responden ini misalkan contoh tekanan sistolik ya. Tekanan sistolik itu
dari 120 sampai 128 itu tekanan sistoliknya ada 3 orang yang nilai tekanan sistoliknya 120 sampai 28. Ada 129 sampai 37 ini 5 orang ya gitu ya, dan seterusnya. Artinya ini menunjukkan jumlah banyaknya yang kita ambil. Contohnya adalah 40 responden. Ini adalah rumusnya FI dikali XI dibagi FI gitu ya, untuk data min data kelompok. Kalau tadi data tunggal, ini data kelompok. Bedanya ada di interval kelas. Kemudian kita harus mencari XI. XI ini didapatkan dari mana? 120 ditambah 128 dibagi 2. Ini hasilnya. Ini juga sama, 129 ditambah 137, ini hasilnya. Ya, kemudian setelah itu saya sudah dapatkan XI. Nah, ini tinggal Bapak Ibu kalikan. 3 berarti FI dikali XI, 3 dikali 124 itu 372. Kemudian 5 dikali 133 gitu ya, 655. Ini semua dikalikan baru nanti ditotalkan. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Ya, FI dikali XI dibagi FI. Berarti 5923 dibagi 40 gitu ya. Karena ini FI ya. Jadi hasilnya adalah 148,08. Jadi rata-rata tekanan darah sistol pada pasien, misalkan tadi Bapak Ibu ambil, itu rata-rata tekanan darahnya adalah 148. Gitu ya. Jadi itu akan lebih mudah gitu ya dalam penuangan laporan. Jadi itu adalah min data kelompok. Nanti yang kita bahas ini adalah rata-rata data tunggal gitu ya, sehingga Bapak Ibu nanti penuangan hasil penyusunan hasilnya nanti bisa menggunakan aplikasi SPSS salah satunya. Jadi nggak usah khawatir nggak menghitung secara manual, sehingga kemungkinan kalau menghitung secara manual takutnya ada ya tadi miss gitu ya, atau salah menghitung gitu ya. Jadi nanti menggunakan aplikasi, tapi Bapak Ibu paham gitu ya, ini nilai itu dari mana sih sebenarnya gitu ya. Jadi itu min. Nah, kemudian ini median. Median itu adalah nilai tengah, nilai yang diletaknya di tengah ya, namanya nilai tengah berarti dia letaknya di tengah. Jadi data yang telah diurutkan dulu. Tadi kan kalau nilai median kan nggak pakai diurutkan, min kan nggak pakai diurutkan. Kalau median itu harus diurutkan dulu gitu ya, karena kalau nggak diurutkan nanti nggak tepat tuh ya nilainya. Jadi diurutkan terlebih dahulu. Jika data genap, maka min adalah rata-rata dari dua data yang terletak di tengahnya. Jika datanya genap gitu ya, misalnya 8 berarti antara 4 dan 4 gitu ya, nanti ditambahkan ya. Jadi bisa ditambahkan. Nanti ada contohnya. Nah, ini adalah contoh median gitu ya, nilai atau nilai tengah. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kebetulan ada 8 ya. Jadi untuk mengurutkan, nah ini kan belum berurut nih dari nilai, silakan Bapak Ibu urutkan dulu dari nilai terkecil dulu. Berarti nilai terkecilnya 2, nilai terbesarnya 9. Jadi diurutkan kebetulan misalkan ada 8, karena kan 8 seimbang gitu ya. Nah, berarti yang di tengah-tengahnya berapa ini? 7 plus 7. Ya, jadi silakan 7 plus 7 dibagi 2. Berarti nilai mediannya adalah 7. Itu untuk nilai tengah. Selanjutnya ini adalah modus. Modus itu juga nilai yang paling sering muncul. Jadi modus ini sering muncul atau yang paling banyak ya pada data, misalkan data atau pasien Bapak Ibu gitu ya. Jadi contoh datanya seperti ini. Nah, ini juga diurutkan dulu sehingga akan lebih mudah. Yang paling banyak data atau yang paling muncul banyak itu data apa sih atau nilai berapa. Diurutkan dulu misalkan 225 gitu ya, sampai yang terbesar. Kemudian yang paling sering banyak muncul itu apa? Nah, dilihat di sini ada angka berapa? Angka 6 gitu ya. Nah, kemudian angka 6 itu muncul berapa kali? Berarti di sini 4 kali. Ada namanya multi atau bimodal, kemudian ada multimodal. Kalau bimodal berarti dia munculnya 2 kali. Kalau multimodal berarti lebih dari 2 kali. Berarti ini adalah multimodal, dia muncul lebih dari 2 kali. Itu ya, untuk jadi nanti misalkan yang data yang paling banyak gitu ya, usia yang paling banyak itu adalah, atau misalkan saya punya data tunggal yang paling banyak itu berapa sih gitu ya, usia berapa, muncul berapa kali. Nah, itu namanya modus. Kemudian ini adalah hubungannya Bapak Ibu ya pada suatu distribusi frekuensi ini.
cukup diketahui gitu ya. Jadi kalau kita mau melihat grafiknya, jadi grafiknya adalah ini antara median dan modus. Jadi sebenarnya dia seimbang gitu ya antara kanan dan kiri. Jadi ada distribusi hubungan antara rata-rata median dan modus. Ini sebagai gambaran saja, secara grafiknya bisa digambarkan dalam distribusi frekuensi atau kurva distribusi frekuensi. Dia akan bentuknya adalah simetris ya, seperti ini. Ini adalah simetris ya. Oke. Kemudian ini rata-rata, misalkan jika rata-rata lebih besar dari median. Nah, ini median lebih besar dari modus ya. Berarti ini dia akan tidak simetris gitu ya. Seperti kurva yang dimenceng ke kanan atau dia lebih ke arah positif. Jadi ini contohnya. Kalau dia tidak bersama besar atau artinya adalah lebih besar si median gitu ya daripada modus. Jadi dia akan menceng ke kanan. Ya, ini contohnya penggambaran dalam visual distribusi atau kurvanya. Nah, itu terkait nilai titik tengah min median modus. Nah, kemudian selanjutnya adalah ukuran dispersi. Ya, ukuran dispersi ini ada namanya deviasi, ukuran penyebaran, ukuran yang misalkan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai dari nilai yang pusatnya. Atau namanya dispersi adalah menyatakan seberapa banyak nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Dispersi ini juga nilai banyak digunakan, nanti Bapak Ibu nggak usah khawatir, langsung di sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mau mencari apa? Misalkan min, median, modus, kemudian nilai dispersi, nilai standar deviasi, nanti Bapak Ibu tergantung sesuai kebutuhannya apa. Nah, ini ukuran penyebaran atau dispersi ini menentukan atau pengamatan atau jangkauan gitu ya. Nilai-nilai yang sering digunakan ada namanya range. Ada simpangan baku, ada standar deviasi, kemudian ada kuartil gitu ya, simpangan rata-rata atau min deviasi. Nah, kita bahas dulu satu-satu dulu. Sekarang kita bahas jangkauan. Jangkauan itu adalah salah satu ukuran penyebaran yang paling sederhana dan mudah gitu ya. Cara menghitungnya juga sangat mudah. Jangkauan atau range atau rentang gampangnya gitu ya dari suatu kelompok data pengamatan. Atau gampangnya lagi selisih antara nilai minimum dan maksimum gitu ya. Jadi range, ada yang menyebutkan jangkauan, ada yang menyebutkan range gitu ya, ada yang menyebutkan rentang gitu ya. Itu sama aja Bapak Ibu. Jadi nilai kita mencari nilai maksimum dan minimum dulu. Berarti ini contoh ya. Ini contoh data tunggal. Ini contoh data tunggal. Jadi tentukan data. Contoh ini ada saya punya berapa data? 1 2 3 4 5 data. Ya. Atau misalkan, nah berarti kita mencari nilai yang terbesarnya berapa? 15 gitu ya. Nilai yang terkecilnya adalah 1. Berarti range atau rentang atau jangkauannya adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nilai maksimumnya adalah 15 dikurangi 1. Berarti range-nya adalah 14 gitu ya. Jadi lebih mudah ini untuk mencari range atau jangkauan untuk data tunggal. Nah, ini contoh data kelompok Bapak Ibu. Nah, ini data kelompok ini khasnya adalah di sini ada namanya tadi interval, sama ya, interval kelas. Jadi interval ini contoh tinggi badan. Kita mau melihat berapa sih selisihnya atau pada kelompok ini, atau kita mencari range data kelompoknya. Berarti kita tahu dulu, sebelum itu saya jelaskan dulu. Ada namanya kalau kita bilang di interval kelas, atau itu ada namanya kelas bawah sama kelas atas gitu ya, atau kelas terendah. Tadi kalau namanya kelas terendah ini dimulai dari 140 ke sini. Ini namanya kelas terendah. Atau kelas atas itu berarti yang lebih besar, itu namanya kelas atas. Rumusnya adalah tepi bawah itu dikurangi 0,5. Rumusnya ya, saya ulangi lagi, tepi bawah dikurangi 0,5, tepi atas ditambah 0,5. Berarti ini ditambah 0,5, 144,5, 149,5 gitu ya. Kalau yang tepi bawah berarti 139,5 karena dikurangi 0,5 gitu ya. Ini untuk data kelompok. Sehingga saya mencari yang paling terkecil kan 140. Berarti 140 dikurangi 0,5 berarti 139,5. Tepi atas yang paling maksimum yang paling besar apa? 174. Berarti 174 ditambah 0,5 berarti 174,5. Berapa sih nilai range data kelompok tersebut?
Berarti 174 dikurangi 139,5. Berarti nilai range-nya adalah 35. Gitu ya. Ini untuk data kelompok. Ya, kemudian kita masuk ke varian. Jadi varian selanjutnya adalah nilai dispersi atau nilai penyimpangan. Salah satu atau yang kita bahas selanjutnya adalah varian. Varian juga ini Bapak Ibu bisa melihat nanti di di SPSS gitu ya. Nah, varian ini rata-rata hitung atau deviasi kuadrat atau seberapa bervariasinya dari kelompok tersebut. Nah, itu juga kita bisa nilai. Nah, varian ini nanti bisa cara ada perhitungannya ya, Bapak Ibu. Perhitungannya seperti ini. Sampel varian itu disimpulkan menjadi S kuadrat. Jadi ini simbol varian S kuadrat. Ya, ini populasi bervariasi, ini populasi, ini ada sampel, ada populasi gitu ya. Kalau dibaca sigma, nah sigma kuadrat. Kalau ini dibaca S kuadrat. Nah, ini ada data tunggal sama data kelompok gitu ya, data tunggal sama data kelompok. Nah, data tunggal itu berarti ada yang N-nya atau jumlah sampelnya lebih dari 30, ada yang kurang dari sama dengan 30 gitu ya, untuk data tunggal. Untuk data kelompok juga sama, N-nya lebih dari 30 dan kurang dari 30. Nanti Bapak Ibu bedanya di sini contoh data tunggal. Sigma XI dikurangi X dikuadratkan dibagi N gitu ya untuk data tunggal. Kalau untuk data tunggal, kalau dia lebih dari 30. Kalau lebih dari 30. Kalau kurang dari 30 kan bedanya di sini N-1. Itu aja gitu ya. Jadi nanti ada rumus contohnya gitu ya. Ini juga data kelompok sama ya, sigma F, dia ada F di depan ya, dikali F gitu ya. Nanti ada contohnya. Nah, ini data varian, data tunggal. Nanti saya akan contohkan data tunggal ya. Ini saya punya data, ada 5 data gitu ya. Ada 5 data. Mencari varian gitu ya, mencari varian. Oke, ini saya masukkan, ini mohon maaf, ini nilainya bukan 10 tapi 11 ya. 11 sehingga kalau dijumlahkan itu menjadi 30. 2 plus 3 plus 6 plus 8 ya, plus 11 gitu ya. Jadi saya jumlahkan ada 30. Nah, sebelum mencari sesuai rumus varian karena dia sigma, berarti ini saya jumlahkan dulu. Berarti jumlahnya adalah 30. Kemudian kita mencari X bar atau X rata-rata atau nilai min-nya pada kelompok ini. Berarti nilai min-nya yang tadi kita sudah bahas, ini silakan Bapak Ibu jumlahkan dulu dibagi 5. Ya, 2 plus 3 plus 6 plus 11. Berarti saya jumlahkan 30 dibagi 5. Itu berarti min-nya adalah 6. Nah, sesuai rumus di sini XI dikurangi X rata-rata atau dikurangi min gitu ya. Berarti 2 dikurangi 6 negatif 4. 3 dikurangi 6 negatif 3 gitu ya. 6 dikurangi 6 0. 8 dikurangi 6 2 gitu ya. 11 dikurangi 6 5. Gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu dikurangi dari nilai dari min tersebut. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal ini dikuadratkan saja gitu ya. Dikuadratkan berarti ini adalah 4 kuadrat 16, 3, 9, 0, 4 gitu ya, 5, ini 54. Jadi ini silahkan dikuadratkan, kemudian setelah itu kita masukkan ke rumus, berarti sigma, berarti jumlah gitu ya. Sigma XI dikurangi X bar, berarti itu kalau saya jumlahkan di sini, berarti jumlahnya adalah 54 gitu ya. Kemudian N-nya berarti N-nya berapa jumlah dari data tersebut, berarti kan 5 ya, 5 min 1. Jadi standar atau varian data tunggalnya adalah 13,5 gitu ya, 13,5. Jadi total ini gitu ya. Jadi standar atau varian data tunggal adalah 13,5. Itu ya Bapak Ibu untuk data tunggal, untuk mencari data tunggal atau variannya. Oke, kemudian selanjutnya adalah standar deviasi. Standar deviasi ini juga banyak digunakan pada penyusunan tugas akhir, ya simpangan baku atau nilai yang menunjukkan tingkat derajat kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari rata-ratanya.
Kemudian untuk sampel simpangan baku itu disimbolkan dengan huruf S. Kalau populasinya dengan sigma tadi ya. Nah, ini nanti ada contoh standar deviasi data tunggal. Oke, ini data tunggal ini sebenarnya lanjutan dari varian. Nah, ini Bapak Ibu kalau lihat lagi ke belakang, ini ada sampel lebih dari 30, ada kurang dari 30. Nah, ini rumusnya untuk standar deviasi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat lagi, ini adalah rumus varian. Ya, kan tadi varian itu S sama dengan sigma XI dikurangi X atau X rata-rata dibagi N. Apa bedanya di sini? Bedanya adalah dia menggunakan akar dari varian. Tadi kalau di sini rumus varian, ini tinggal akar dari S kuadrat. Berarti disimpulkan standar deviasi itu adalah akar dari varian. Tadi kalau Bapak Ibu diminta untuk menghitung standar deviasi, berarti varian dulu dicari, baru tinggal diakarkan gitu ya. Oke. Nah, ini contoh kalau kita mengacu tadi dengan contoh tadi, variannya kan tadi 13,5. Tinggal Bapak Ibu langsung akar dari 13,5. Nah, ini kan ya tadi dengan contoh data tunggal tadi, ini kan sama gitu ya. Sehingga kita mencari variannya dulu, baru setelah ketemu variannya tinggal akar dari 13,5. Itu standar deviasinya. Jadi masih nyambung dengan varian tadi ya. Ini data tunggal. Kemudian ini data kelompok, nanti Bapak Ibu bisa melihat ya, menghitung sama gitu ya, hampir sama. Jadi Bapak Ibu mencari dulu data kelompok varian, baru nanti bisa menghitung untuk standar deviasinya. Nah, ini satu lagi terkait dengan COV. COV itu adalah coefficient of varian. Ini juga masih bersinggungan dengan standar deviasi. Jadi itu berentet gitu ya, varian, standar deviasi, dan COV. COV itu coefficient of variance, rasio terhadap deviasi dengan nilai yang dinyatakan dalam persen. Jadi COV itu pasti punya persen, gitu ya. Nah, rumus COV-nya adalah S. S itu apa? S itu adalah standar deviasi, gitu ya, dibagi X rata-rata dikali 100, gitu ya. Jadi standar deviasi tadi berapa? Ya, nilai dari standar deviasi kemudian dibagi X rata-ratanya dikali 100. Nih, ada contohnya ya. Nah, ini saya dapatkan misalkan tadi standar deviasi mana yang bervariasi berat badan, ini contoh ya, ini contoh saja. Berarti di sini Bapak Ibu harus mencari varian dulu, kemudian setelah varian, standar deviasi gitu ya, baru nanti Bapak Ibu masukkan COV-nya. Jadi satu-satu karena di sini yang minta standar deviasi, berarti kalau minta standar deviasi harus sudah melalui varian dulu. Tinggal dibagi min-nya dikali 100 gitu ya. Ini juga mudah sehingga akan berurutan. Sehingga kalau ditanya standar deviasi, oh berarti ini varian sudah harus dicari gitu ya, seperti itu. Baik, itu Bapak Ibu terkait dengan ukuran dispersi gitu ya. Nah, kita masuk ke ukuran letak. Ukuran letak ini ada kuartil, ada desil, dan persentil. Ini juga sebenarnya sudah pernah disinggung ya, atau Bapak Ibu sudah pernah mendengar gitu ya. Ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari kumpulan banyak yang ada atau banyaknya data. Nah, ukuran letak ini ya kita mulai dari kuartil dulu. Kuartil ini adalah nilai tertentu yang membagi serangkaian data atau distribusi frekuensi menjadi 4 bagian. Jadi kuartil, saya punya data kemudian dibagi 4. Nah, nilainya berapa? Nanti gini untuk rumus dari kuartil. Nah, nilai yang keberapa? Nilai yang misalkan yang ketiga. Berarti tinggal Bapak Ibu nanti masukin ini 3 plus 1 dibagi 4. Berarti kuartilnya kalau nilai 3 sekian gitu ya. Jadi ini rumusnya. Ya, kuartil ya. Kuartil, jadi kuartil ini nilai yang membagi menjadi 4 bagian. Kalau ini adalah rumus data kelompoknya. Ini contohnya ya. Jadi ada data, kemudian nanti Bapak Ibu tanyakan misalkan nilai yang kedua, ya tinggal dimasukkan rumusnya gitu ya, 2, 3/4 ya, ini kalau dinilai letaknya ya secara, atau misalkan tadi ini saya punya 10 ya, 10 N-nya gitu ya, saya punya nilai misalkan ini
nilainya. Kemudian kalau saya tanya kuartil ke 10 gitu ya, berarti Bapak Ibu tinggal masukkan nilainya gitu ya. 1 berarti 1 plus N ya, berarti 10 ditambah 1 bagi 4 gitu ya. Nilai apa namanya kuartil 10 nanti tinggal Bapak Ibu lihat ya. Itu membagi 4 bagian. Kalau desil itu menjadi 10 bagian gitu ya. Desil ini nilai membagi serangkaian 10 bagian yang sama besar ya. Ini contoh atau rumusnya desil sama ya. Ini nilai keberapa karena dia membagi 10 bagian akan lebih banyak. Jadi I itu adalah nilai yang keberapa yang kita akan cari dibagi N jumlahnya, kemudian ditambah 1 dibagi 10. Jadi nilainya misalkan nilai desil ke 9, berarti I-nya 9, ya 9 N 1 N 9 plus 1 dibagi 10 gitu ya. I-nya ini 9, maaf I-nya 9, 9 N plus 1 berarti 9 plus 1 dibagi 10. Berarti nilai I-nya nanti datanya sudah ada gitu ya secara gambaran, kemudian kita mencari desilnya. Ini contohnya aja, nanti desil juga Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti kita menggunakan aplikasi ya. Nah ini desil data tunggal sama ya. Jadi 10, 1, 1 plus 10 plus 1. Ini desil ya. Jadi pembaginya saja yang berbeda. Kalau tadi desil berarti 4 bagian, ini adalah 10 bagian. Nah, ini persentil. Berarti persentil itu 100 pembaginya gitu ya. Sama gitu ya. Cuma di sini bedanya adalah pembaginya 100 gitu ya. Misalnya desil ke 80 gitu ya. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal 1 plus 80 plus 1 dibagi 100. Ya, jadi apa namanya nih contohnya ya. Atau misalkan saya desil ke 30 berarti desil ke 30 ya ini 30 plus 1 dibagi 100 ya. Baik, Bapak Ibu, itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.